warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari suspensi sulfur. Nah, suspensi sulfur adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut dalam cairan pembawah. Formulasi suspensi sulfur dibuat dengan menggunakan zat aktif sulfur dan bahan tambahan yang digunakan adalah teragakan propilenglikal, natrium benzoat, aluminium citrih, dan aquades. Dan fungsi dari bahan suspensi sulfur adalah teragakan sebagai suspending agen, propilenglikal sebagai pembasah sulfur, natrium benzoat sebagai pengawet, aluminium citrih sebagai pengaroma, alkohol sebagai aluminium citrih, dan aquades sebagai pelarut. Perkenalkan, nama saya Sri Winda. Resep sulfur 6,6%, propilenglikol 1,5%, ragakan 0,12 gram, natrium benzoat 0,1%, oleum citrus 0,3%, aquades 60 ml. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati A, Prodi D3 Farmasi dengan NIM 01323 064401. Bahan yang digunakan adalah propilenglikol. Pemberiannya cairan kental, jernih, tidak berwarna, rasa agak manis, higroskopik. Kelarutan yaitu dapat campur dengan air dengan etanol 95% P dan dengan kloroform P, minyak tanah P dengan minyak lemak. Stabilitas: pada suhu dingin, propilenglikol stabil dalam wadah tertutup, baik membentuk produk seperti propianaldehid, asam laktat, asam pirufat, asam asetat, propilenglikol secara kimiawi. Stabil ketika bercampur dengan etanol 95%, gliserin atau air larutan yang disterilkan dalam autoklaf. Propilenglikol bersifat higroskopik dan disimpan dalam wadah tertutup baik terlindung dari cahaya sejuk kering. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Fungsi pembasah: teragakan, pemerian, tidak berbau, mempunyai rasa tawar seperti lendir. Pelarutan: praktis, tidak larut dalam air, etanol 95% dan pelarut organik, walaupun tidak larut dalam air. Teragakan mengembang cepat dalam 10 detik dalam larutan dingin atau panas, menghasilkan koloid kental atau semi-gel. Stabilitas: serpihan dan serbuk dari teragakan stabil, gel teragakan cenderung menunjukkan kontaminasi mikroba dengan spesies enterobakterial dan harus ditambahkan bahan pengawet antimikroba yang cocok. Pada emulsi gliserin dan propilenglikol digunakan sebagai bahan pengawet pada formulasi gel. Ragakan biasanya ditambahkan bahan pengawet dengan 1% asam benzoat atau natrium benzoat, kombinasi dari 17% metil paraben dan 0,3% propilparaben adalah bahan pengawet yang cocok untuk gel teragakan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Fungsi bahan pensuspensi: natrium benzoat, pemerian butiran serbuk hablur, putih atau hampir tidak berbau. Kelarutan: larut dalam 2 bagian air dalam 90 bagian etanol 95%. Stabilitas: larutan mengandung air harus disterilkan dalam autoklaf atau alat filtrasi. Serbuk harus disimpan dalam wadah tertutup baik, sejuk dan kering. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Fungsi bahan pengawet:
Oleum citrus. Pemberian yaitu cairan kuning pucat atau kuning kehijauan. Bau khas, rasa pedas agak pahit. Kelarutan, larut dalam 12 bagian volume etanol 90% P. Larutan agak berovalensi, dapat bercampur dengan etanol mutlak. Penyimpanan, wadah terisi penuh dan tertutup rapat, terlindung dari cahaya di tempat sejuk. Fungsi, pengaroma. Aquades, pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Kelarutan, dapat bercampur dengan pelarut polar. Penyimpanan, dengan tujuan spesifik, harus disimpan dalam wadah tertutup dan rapat. Kegunaan, pelarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memes Permatasari dari D3 Farmasi A dengan NIM 0132304037. Di sini saya akan membacakan cara pembuatan suspensi sulfur. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Ditarir botol 60 ml, kemudian timbang sulfur 3,96 gram dan natrium benzoat 0,06 gram. Lalu kembangkan, teragakan dalam mortir dengan aquades 6 ml. Sulfur yang sudah ditimbang selanjutnya digerus dalam mortir lain bersama propylenglikol sampai homogen. Kemudian campurkan teragakan yang telah mengembang ke dalam campuran sulfur yang digerus tadi. Selanjutnya tambahkan natrium benzoat dan oleum citrus sampai homogen. Tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu masukkan dalam botol, lalu ditambahkan sisa aquades sampai 60 ml. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayora. Alat yang digunakan yaitu 1 mortir, 2 stamper, 3 gelas beker, 4 stirrer atau pengaduk, 5 magnetik, 6 timbangan analitik, 7 corong, 8 pengukur pH, dan terakhir wadah penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati. Baik, di sini saya akan menjelaskan kegunaan suspensi sulfur. Suspensi sulfur umumnya digunakan untuk tenaga medis dan dermatologis. Berikut adalah beberapa kegunaan utamanya. 1. Pengobatan infeksi kulit. Sulfur memiliki sifat antimikroba dan anti jamur yang membantu mengatasi infeksi kulit, termasuk infeksi jamur seperti kurap. 2. Perawatan jerawat. Sulfur sering digunakan dalam produk perawatan kulit untuk membantu mengurangi jerawat dengan mengeringkan jerawat dan mengurangi peradangan. 2. Pengobatan psorisasi dan eksim. Sulfur dapat membantu mengurangi gejala psorisasi dan eksim dengan mengelupas kulit yang teriritasi dan mengurangi peradangan. 4. Mengatasi ketombe. Dalam beberapa produk anti ketombe, sulfur digunakan untuk mengatasi ketombe dan mengurangi pengelupasan kulit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dari kelas A dengan NIM 01323069406. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penimbangan bahan atau perhitungan bahan pada resep suspensi sulfur yang telah kelompok saya ambil. Adapun resipenya yaitu sulfur 6,6%,
propylenglikol 1,5%, teragakan 0,12 gram, natrium benzoat 0,1%, oleum citrus 0,3%, dan aquades at 60 ml atau tambahkan sampai 60 ml. Kita masuk pada penimbangan bahan. Sulfur tadi 6,6% dikalikan dengan 60 ml. Jadi semua bahan kita kalikan dengan 60 ml sama dengan 3,96 gram. Kemudian propylenglikol 1,5% dikalikan dengan 60 ml sama dengan 0,9 gram. Teragakan 0,12 gram dikalikan dengan 60 ml itu sama dengan 7,2 ml. Natrium benzoat 0,1% dikalikan dengan 60 ml itu sama dengan 0,06 gram. Oleum citrus 0,3% dikalikan dengan 60 ml itu sama dengan 0,18 ml. Untuk aquadesnya, jumlah semua bahan tadi yaitu 3,96 tambah 0,9 ditambah 7,2 ditambahkan 0,06 lalu ya ditambahkan 0,18 tadi itu sama dengan 12,3 ml. Jadi jumlah bahan tadi, aquadesnya tadi 60 ml, kita kurangkan pada jumlah seluruh bahan tadi yaitu 60 ml dikurang 12,3 ml itu sama dengan 47,7 ml.